Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan update informasi bedah dan kupas tuntas terkait dengan skema P3K paruh waktu, mulai dari gaji, mulai dari tunjangan dan syarat-syarat dan sebagainya. Lengkap sahabat-sahabat. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Pegawai P3K menjadi salah satu solusi tenaga honorer sebelum status non-ASN akan dihapuskan oleh pemerintah di akhir tahun 2024 atau kurang 2 hari lagi ya sahabat-sahabat. Namun karena kurangnya formasi pada seleksi P3K 2024, yaitu data non-ASN yang sudah database BKN itu sejumlah 1,7 juta. Namun untuk formasi sampai hari ini yang sudah diisi oleh sahabat-sahabat P3K tahap 1 maupun tahap 2 itu sebesar 1 juta lebih, sekitar lebih 73.000. Akhirnya pemerintah pun putar otak mencari cara untuk mengakomodir semua honorer agar terangkat menjadi ASN P3K. Salah satu solusi yang diperkenalkan adalah P3K paruh waktu atau part-time. Status ini menawarkan fleksibilitas kerja sambil tetap memberikan kontribusi di sektor publik. Selanjutnya, skema ini ditujukan untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi tetapi belum berhasil lolos seleksi P3K penuh waktu atau tak dapat formasi atau kalah peringkingan. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan diktum ke-33. Namun menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dengan pegawai P3K paruh waktu yang disampaikan oleh Menteri, pertimbangan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ini dilakukan karena keterbatasan jumlah formasi. Sekali lagi, memang sebelumnya DPR pada tahun 2023 kemarin telah membahas mengenai P3K paruh waktu atau part-time yang bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah honorer. Keputusan ini dipertimbangkan ada yang menghindari pegawai honorer kehilangan pekerjaan ya sahabat-sahabat, atau di stop ya, atau dirumahkan atau dipecat. Langkah ini juga menjadi salah satu solusi pemerintah agar tidak menambah beban anggaran belanja pegawai. Lalu untuk jam kerja dan sebagainya, gaji bagaimana? Ini perlu digarisbawahi untuk perbedaan signifikan antara P3K paruh dan penuh waktu ya sahabat-sahabat. Yang pertama, durasi jam kerja. Kalau part time itu 4 jam, penuh waktu 8 jam. Untuk gaji, paruh waktu menerima gaji lebih rendah sesuai jam kerja yang lebih sedikit, sedangkan P3K penuh waktu sesuai dengan yang sudah bergulir sampai hari ini. Selanjutnya, proses seleksi. P3K paruh waktu diangkat melalui skema pengusulan bagi pelamar yang tidak lolos seleksi formasi penuh waktu. Selanjutnya, untuk P3K penuh waktu direkrut melalui seleksi resmi dan dinyatakan lolos atau yang sudah berhasil diumumkan beberapa ini ya sahabat-sahabat. Karena di sana pun di itu ya, pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 itu yang ada hanya kode apa ya? Itu loh sahabat-sahabat, prioritas, yaitu R2, R3, R4 garis miring L. Namun yang tidak ada garis miring L itu tidak ada tulisan TL ya sahabat-sahabat, hanya R3 saja. Itu menandakan bahwasanya sahabat-sahabat yang hanya R3 saja atau R2 saja itu menandakan bahwasanya sahabat-sahabat menjadi P3K paruh waktu yang akan diusulkan oleh instansi ataupun dari kementerian masing-masing. Selanjutnya, mekanisme rekrutmen untuk P3K paruh waktu ditentukan melalui usulan ya, sekali lagi melalui usulan formasi. Kalau untuk P3K penuh waktu formal yang ketat atau sama sampai sekarang ya, yang dinyatakan kode prioritas garis miring lulus. Untuk gaji dan tunjangan P3K paruh waktu, karena jam kerjaan seperti itu ya, contoh jika UMR di suatu daerah sekitar 2 juta, maka gaji untuk P3K paruh waktu sekitar 1,39 juta per bulan. Jadi untuk UMR ya 4 jam per hari atau setengah dari jam kerja penuh. Walaupun lebih kecil dibanding P3K penuh waktu, skema ini tetap memberikan dukungan finansial bagi pegawai yang terlibat. Jadi nanti gajinya berapa? Ini belum ada kepastian kaitannya gaji ya sahabat-sahabat, namun bocorannya karena 4 jam per hari itu paling enggak nanti sekitar 60% dari UMR daerah masing-masing. Walaupun lebih kecil dibanding P3K penuh waktu, skema ini tetap memberikan dukungan finansial. Selain gaji pokok, P3K paruh waktu juga berhak menerima beberapa tunjangan seperti 1. Tunjangan keluarga, pangan, tunjangan pekerjaan. Tunjangan tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan finansial tambahan bagi pegawai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, untuk gaji ke-13 ya sahabat-sahabat.
Gaji ke-13 dan THR untuk P3 para waktu tetap diberikan ya. SN para waktu juga melihat untuk menerima gaji ke-13 dan tunjangan hari raya THR. Hal itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Gaji ke-13 mencakup gaji pokok serta tunjangan-tunjangan terkait. Catatan untuk sahabat-sahabat P3 para waktu juga mengisi daerah di SSCSN ya. Nanti untuk bocorannya bagaimana sistem dan skemanya sampai hari ini masih digodok oleh pemerintah atau dari Panselnas. Yang pasti nanti akan mengisi ya sahabat-sahabat, karena ada pengusulan NIP ya untuk P3K paruh waktu ini sesuai dengan peraturan Permenpan RB. Bisa dibaca sendiri ya sahabat-sahabat, P3K paruh waktu sudah jelas di sana, sudah termaktub. Untuk sahabat-sahabat yang belum mendapatkan formasi atau tidak kebagian formasi atau tidak kalah perankingan ya di P3K tahap 1 tahun 2024 maupun nanti P3K tahap kedua tahun 2024. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa memperjelas bagi sahabat-sahabat statusnya yang belum ataupun kalah perankingan. Terkait dengan perankingan sudah kita bocorkan di video sebelumnya ya sahabat-sahabat. Terkait perankingan, walaupun nilainya tinggi, namun kalau prioritasnya itu R4 atau R3 dan di dalam satu formasi itu ada R2, yang diutamakan dulu adalah R2-nya atau XTHK2 dulu ya sahabat-sahabat. Jadi perankingannya sesuai dengan prioritas masing-masing, setelah itu baru nilai. Jika ada kendala maupun ada pertanyaan, celoteh atau unek-unek, silakan berkomentar di bawah video ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Ada kurang biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.